warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Amin Maskur SPD SD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 Universitas Kuningan. NIM 202321100125. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Sidamulya 01 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini Selasa 5 Maret 2024 saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran mata pelajaran matematika tentang unsur-unsur lingkaran. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua agar pembelajaran ke depan yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, hari ini ada yang tidak masuk. Coba diperhatikan temannya, ada yang tidak masuk. Masuk semua ya. Baik. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, berdoa dulu seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas. Monggo Mbak Pia, silakan berdoa dulu. Siapkan. Siap. Berdoa mulai. Berikutnya adalah kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya berdiri, menghadap ke depan. Duduk bareng-bareng ya. Siap ya. Oke, udah siap? Indonesia.
memberikan pertanyaan. Tolong yang tahu jawab ya. Kalian tahu jam dinding? Tahu. Untuk jam dinding itu gimana? Lingkaran. Nah sekarang guru tanya, benda-benda yang pernah kalian lihat yang bentuknya lingkaran itu apa saja? Coba. Ada yang tahu ya? Roda sepeda. Roda sepeda. Ada lagi? Ya? Bola hok. Ada lagi? Ya? Uang koin. Terus ada lagi? Ya? Cincin. Bagus. Ya? Gelang. Nah, itu semua adalah benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Tapi sebelum mulai kita permainan dulu sebentar, ya. Kita permainan dulu. SBK namanya, ya. Pak Guru akan berikan permainan tepuk pagi, siang, dan malam. Kalau pagi tepuknya berapa kali? 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau malam setengah. Malam setengah. Kenapa setengah? Karena semalam itu kebanyakan orang istirahat. Sekarang perhatikan, ulang lagi konsentrasinya. Kalau Pak Guru bilang pagi, berarti tepuknya 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau 3, coba ya, coba nih. Pagi, pagi, siang, pagi siang, malam. Ya, itu ada yang belum konsentrasi. Coba sekali lagi ini. Pagi, siang, malam, pagi, siang, siang malam. Pagi, siang, pagi, siang. Alhamdulillah. Ya, konsentrasi belajar juga sih? Ya. Nah, sekarang Pak Guru akan coba tampilkan ini. Ya, kalian silakan perhatikan ke depan. Mbak yang menghadap ke belakang silakan ke depan dulu. Putar kursinya. Lingkaran adalah salah satu jenis bangun datar, ya. Salah satu jenis bangun datar. Itu adalah nih. Kalian sudah menyebutkan ada jam dinding, ada bola hok, ada roda sepeda, ada cincin, ada gelang. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menyebutkan unsur-unsur lingkaran seperti titik pusat, diameter, jari-jari, busur, tali busur, juring, pembereng, dan apotek. Nah sekarang pengertian masing-masing unsur lingkaran diperhatikan. Ya. Yang pertama adalah titik pusat. Nah, ini ada gambarnya. Ya, ini namanya titik pusat. Titik pusat adalah titik yang berjarak sama dengan semua titik pada keliling lingkaran. Letaknya itu tepat di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar di atas atau di samping ini, titik O merupakan titik pusat lingkaran. Ingat-ingat, kalau titik yang ada di tengah ini namanya titik pusat. Titik pusat lingkaran. Yang kedua adalah jari-jari. Jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik pada keliling lingkaran. Jari-jari dilambangkan dengan huruf R, ya, dilambangkan dengan huruf R kecil. Ini, ya, titik yang menghubungkan dari titik pusat dengan titik pada keliling lingkaran, yaitu ini. A ke ini B, ini namanya jari-jari. Berikutnya diameter. Diameter adalah, coba dibaca. Ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Diameter dilambangkan dengan huruf D kecil. Diameter sama dengan 2 kali
diameter itu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada kiri lingkaran. Contohnya ini, ya. Titik pusatnya namanya Q, menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran namanya diameter, kemudian dilambangkan dengan Z. Akhirnya selesai. Terima kasih. Ini tadi penjelasan tentang unsur-unsur lingkaran. Selanjutnya kedua akan tampilkan video, ya. Coba kalian nanti perhatikan video. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengertian lingkaran dan bagian-bagian lingkaran, yaitu ada titik pusat, diameter, jari-jari, busur, tali busur, unit, pembereng, dan apodema. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu ya. Masih pagi, sudah ngantuk. Nah, sekarang coba perhatikan budaya yang ada di sekitar kamu. Adakah budaya yang berada di bidang lingkaran? Ternyata ada orang-orang yang berasal India, ada kaki baju, ada sandini yang berbentuk lingkaran, ada orang yang pakai sepeda, dan ada orang-orang. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang nyata yang mengarahkan sama terhadap suatu titik tertentu. Berikut ini adalah bagian-bagian yang ada pada lingkaran. Ada titik pusat, diameter, jari-jari, busur, ada tali busur, unit, pembereng, dan apodema. Oke, sekarang kita mengenalinya satu persatu. Oke, bagian yang pertama ini adalah titik pusat. Nah, titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah lingkaran. Bisa kalian lihat ya, pada gambar visualnya ini titik P adalah titik pusat lingkaran. B-nya ditunjukkan pada tengah. Oke, bagian kedua adalah jari-jari. Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Ada jari-jari atom ya sepanjang segmen garis tersebut. Nah, bisa kalian lihat ini jari-jari itu yang warnanya biru pada tanda anak-anak ini, dan titik pusat lingkaran atau bagian lingkaran ini. Nah, sudah jelas tadi ya, ya videonya. Nanti sudah Pak terangkan, kemudian kalian lihat video. Untuk selanjutnya kalian coba untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kita membagikan tugas, bukannya kemudian sesuai dengan apa yang kalian tadi amati, ya. Ini nanti kalian tulis kelompok berapa, nama kelompoknya siapa saja. Silakan berdiskusi, ya. Saling mengingatkan. Sebelum kalian mengerjakan, barangkali ada yang mau tanya, misalkan apa soalnya masih kurang atau gimana? Silakan, ada yang mau tanya atau tidak? Sudah jelas tadi? Kalau sudah jelas, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ya, silakan berdiskusi. Ya. Kerjasama yang baik dengan kelompoknya. Ya, siapa mau ingatkan? Ya. Soalnya kurang. Sebenarnya di sini dulu tak apa-apa. Ya, kalau yang di sana bisa lebih.
yang mengerjakan di buku, ada yang langsung ditulis di sini loh. Saya ingatkan. Kalau dikerjakan bareng-bareng, saling mengingatkan pasti cepat. Tapi kalau sudah selesai, dikumpulkan, kemudian nanti masing-masing kelompok maju untuk presentasi. Siap ya, nanti ya. Dan juga ada di mana ada yang sudah selesai kelompoknya? Semua ini? Selanjutnya memberi minta kepada kelompok untuk masuk mempresentasikan, ya. Siap ya? Nanti ketika ada yang maju, ya. Setelah selesai maju, tolong kelompok yang lain menanggapi. Oh bagus Pak, tapi suaranya kurang jelas atau gimana? Ya, sudah siap ya? Yang mau dipanggil kelompoknya langsung maju. Kelompok 4, mana kelompok 4? Mana kelompok 4? Ya silakan maju. Ya sebentar maju. Yang semuanya ikut, ikut. Tadi dinyatakan. Semuanya di belakangnya yang pasti di depan. Ya silakan. Yang berarti di depan. Baik, yang lain dengarkan. Ini kelompok 4 akan membacakan hasil diskusinya. Ya. Titik pusat adalah titik yang letaknya tepat di tengah-tengah lingkaran. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat di tengah-tengah lingkaran. Diameter adalah garis lurus lingkaran terletak pada lengkung lingkaran. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tidak melalui titik pusat lingkaran. Kebenaran adalah daerah lingkaran dibatasi oleh tali busur jelas busur lingkaran. Jurang adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Tombol tema adalah garis terpendek yang menghubungkan antara tali busur dan titik pusat lingkaran. Selesai? Gimana untuk tanggapan dari kelompok lain? Ini untuk kelompok 4 gimana? Bagus apa gimana? Apa ada kurang? Bagus? Tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya Pak Guru panggil kelompok 5. Kelompok 5.
Siap. Ya, siap. Satu, titik pusat. Titik pusat adalah titik yang letaknya tepat di tengah-tengah lingkaran. Dua, jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke busur lingkaran. Tiga, diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua jari-jari ke busur dan melalui titik pusat lingkaran. Empat, busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran. 5. Tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada busur lingkaran yang tidak melalui titik pusat lingkaran. 6. Tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. 7. Juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. 8. Apotema. Apotema adalah garis terpendek yang menghubungkan antara tali busur dan titik pusat lingkaran. Gimana? Jawab kasih dari kelompok 5. Bisa apa enggak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1 mana kelompok 1? Bisa lagi janji. Silakan Mbak, baca. Satu, titik pusat. Titik pusat adalah titik yang letaknya tepat di tengah-tengah lingkaran. 2. Jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke busur lingkaran. Diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua jari-jari ke busur dan melalui titik pusat lingkaran. 4. Busur. Busur adalah garis lengkung yang menetap pada lengkungan lingkaran. Tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada busur lingkaran dan tidak melalui titik pusat lingkaran. Tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Apotema. Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Gimana menurut kalian? Tanggapannya untuk kelompok 1? Gimana? Sudah bagus apa belum? Jawabannya dengan salah atau tidak? Tidak ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari tadi kelima kelompok sudah maju semua ya. Ya, sudah maju semua. Alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan harapan Pak. Nantinya apa? Hasil dari pekerjaan diskusi kalian menunjukkan bahwa kalian itu dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, tepuk tangan untuk semua kelompok. Selanjutnya, kalau tadi itu kan diskusi dikerjakan bersama-sama. Selanjutnya Pak Gula akan memberikan soal yang dikerjakan secara mandiri atau sendiri-sendiri. Sudah siap ya? Ini soalnya masih hubungannya dengan unsur-unsur lingkaran. Akan dikerjakan. Ini mulai saya sendiri tadi dari pagi kerjakan dengan baik dan bagus.
Sudah semua? Nah, berjalan ini belum? Sudah semua? Kalau sudah semua, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Duduk dengan manis, kencang manis ya. Baik, Pak Guru akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini, ya. Mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini, anak? Tentang apa yang kalian pelajari tadi? Tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, unsur-unsur lingkaran itu apa saja? Satu, kemudian, alhamdulillah, itu artinya bahwa pembelajaran hari ini bisa kalian ingat. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Ini, coba yang bertanya tadi siapa? Yang bagas bertanya apa, Mas? Apakah diameter sama dengan tali busur? Apakah diameter sama dengan tali busur? Sebetulnya diameter itu hampir sama dengan tali busur. Tetapi kalau tali busur itu melewati yang namanya titik pusar. Oh, kalau diameter itu melewati titik pusar. Tapi kalau tali busur itu bisa melewati titik pusat, bisa juga di itu perbedaannya itu. Kalau diameter itu melewati titik pusat, kalau tali busur tidak melewati atau melewati. Silakan, selanjutnya yang mau bertanya lagi ada? Ya, silakan. Om. Busur lingkaran ada berapa jenis? Busur lingkaran itu ada 3 jenis. Yang pertama ada busur kecil, kemudian ada busur setengah lingkaran, ada busur besar. Kalau busur kecil itu adalah busur yang panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Ini misalnya lingkaran segini, ini kurang dari setengah, hanya seperempat. Itu namanya busur kecil. Kalau busur setengah lingkaran itu berarti busur yang besarnya adalah setengah lingkaran. Nah, kalau busur besar itu adalah busur yang penuh satu lingkaran. Ini namanya busur besar. Busur lingkaran itu dibagi menjadi 3. 1 busur kecil, 2 busur setengah lingkaran, yang ketiga adalah busur besar. Ya, sekarang aku mau nanya tadi ya, sebagai refleksi. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini tentang apa? Yang sudah kalian pelajari tadi itu tentang busur lingkaran. Apa kalian senang pembelajaran hari ini? Senang apa tidak? Senang. Alhamdulillah. Nah, kira-kira kaitannya dengan lingkaran, apa yang ingin kamu tahu lebih lanjut? Ya, kira-kira apa? Kira-kira apa yang kalian tahu lebih lanjut tentang lingkaran? Kenapa? Jadi untuk pertemuan yang akan datang, ya, kita akan masih membahas tentang lingkaran, tetapi kita tidak membahas unsur-unsur lingkaran lagi karena unsur lingkaran sudah jelas. Kita akan membahas materi lingkaran yang lain, ya. Bagaimana cara mengetahui luas lingkaran, ya, keliling lingkaran. Itu sedikit informasi untuk pertemuan yang akan datang, apa yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya karena waktunya sudah
Sudah. Ya, sudah selesai. Ya, kita berdoa dulu. Silakan disiapkan, Mbak. Mulai.